Malam hari dan sendirian. Saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah. Merasakan yang seharusnya nggak dirasakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Min Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan cerita mistis dari Bristory yang berjudul Rumah Horor di Bogor. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disebrek-sebrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju cerita. Sahur, sahur, sahur. Teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetabuhan yang berlalu-lalu terdengar dari luar. Pada jam 2:30 dini hari, akhirnya aku bisa bernafas lega. Selesai semuanya, walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong, seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur kering. Seperti seharusnya. Tadi ku bilang, iya, memang sudah seharusnya sepi dan kosong. Karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, gak ada orang lain. 2 jam sebelumnya aku mengalami peristiwa seram di sini. Peristiwa yang cukup membuat goyah nyali. Aku mendengar langkah kaki gak bertuan yang seperti berjalan ke sana kemari ke setiap sudut lantai bawah dan atas. Ditambah dengan sesekali ada suara pintu terbuka. Aku yang sedang sendirian di rumah besar ini jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi mencekam. Untungnya malam bergulir menjadi dini hari. Kemudian tiba waktu sahur, situasi mendadak tenang kembali. Gimana Rom? Aman kan? Aman Om, aman, udah sampai rumah nih. Ah syukurlah, udah Rom, ini baru sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oke Om, tenang aja, nggak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman Om. Itu tadi percakapan telepon dari Om Gilang, adik dari ibuku. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di satu rumah yang besar di kawasan Bogor, di satu perumahan di sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki Om Gilang, jadi masih terhitung rumah baru. Oh iya, aku Romi, salah satu mahasiswa perguruan tinggi dari Jakarta, yang akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami baru beberapa tahun yang lalu. Nah, pada pertengahan tahun 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya, karena dia dan keluarga harus pulang kampung ke Palembang, karena ada keperluan mendadak. Aku tentu saja tidak bisa menolak. Nggak enak hati untuk bilang enggak. Kamu berani Rom tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba kamu ajak salah satu teman siapa gitu. Rumah Om Gilang kan jauh Bu, di Bogor. Nggak ada temenku yang mau. Nggak apa-apalah, aku sendirian aja. Nggak takut nak. Ada apa Bu? Ibu ini ada-ada aja. Syukurlah kalau berani jangan tinggalkan sholat ya. Kalau bisa, sholat malam dan mengaji di situ, agar gak terlalu kosong. Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon. Pada intinya, aku sudah pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang dan keluarga selama 1 tahun belakangan itu. Aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku rumahnya sangat besar, walaupun halamannya gak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah sebelahnya pun agak rapat. Tapi tetap saja rumah yang besar. Gak tahu gimana cara menjelaskannya. Menurutku suasana rumah itu gak terlalu enak. Beberapa bagian seperti mati. Gak ada pergerakan udara.
dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya. 2 kali datang berkunjung pun aku nggak pernah menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama karena aku kurang nyaman kalau harus tidur di kamar atas. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi lantai atas. Dengan alasan itulah akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Jakarta walaupun sudah malam. Berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya rumah Om Gilang itu angker, ada hantunya, gitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang mengalami kejadian seram saat ketika dia menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik sepupuku yang masih kecil seringkali menangis gak jelas, atau malah gak bisa tidur semalaman. Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali, dengan alasan yang kami semua gak tahu. Malah ART terakhir pergi tanpa kabar sebelumnya. Padahal baru 2 minggu bekerja, aneh kan? Gak ada apa-apa kok, cuma perasaan kalian aja itu. Sampai akhirnya pada suatu Ramadan aku harus tinggal beberapa hari di sini dan merasakan beberapa keganjilan dari yang biasa saja sampai yang benar-benar menguji keimanan. Pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit karena Leon selalu mengeong-ngeong keras kalau aku menutupnya. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas, lucu dan senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang dan sekeluarga. Kucing gemuk dengan corak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Sesampai di rumah sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai dan sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dari perjalanan tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat untuk aku memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah salat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku nggak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib yang menyeramkan. Gak mau rasa takut ke mereka, jadi melebihi rasa takutku akan dosa. Atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala, itu tidak boleh terjadi. Ini bulan suci, penuh berkah dan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya malam ini aku berniat untuk salat malam nanti. Padahal jam 10 belum, tapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel di tangan, akhirnya aku pun tidur terlelap. Leon berteriak keras. Dia duduk di depan pintu kamar yang masih dalam keadaan terbuka, membuat aku jadi terjaga. Tapi Leon tidak menghadap ke kamar, malah dia menghadap ke arah tangga, sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus mengeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Leon, ada apa? Aku mencoba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan menghampiri. Lalu lompat duduk di pangkuan. Wajahnya kelihatan panik, ada kegusaran. Udah jangan takut, aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu, Leon berangsur tenang. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Aku kemudian melangkah menuju meja makan. Nasi bungkus masih terikat rapi di atas piring. Aku membukanya lalu mulai memakan. Leon masih setia menemani dengan terus berada di dekatku. Tapi masih ada yang aneh. Dia seperti memperhatikan seksama ke arah tangga. Seperti ada yang sangat menarik perhatiannya. Kepalanya menoleh bolak-balik ke arahku dan ke tangga. Terus begitu. Aku terus melanjutkan makan sambil memperhatikan Leon yang aneh gitu. Aku tahu ada sesuatu yang membuat Leon seperti itu. Sesuatu yang mungkin hanya dia yang bisa melihatnya. Tapi aku berusaha untuk mengabaikan. Walau merinding sudah sesekali timbul, tentu saja rasa takut sudah hinggap di kepala. Duk duk duk. Tiba-tiba terdengar suara itu lagi dari lantai atas. Sama seperti kemarin, suaranya seperti langkah kaki yang sedang berjalan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan.
lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan. Menghilangkan kekhawatiran ketika aku sudah duduk di sofa di ruang tengah depan TV. Ternyata Leon masih di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak-gerak seperti sedang menangkap suara. Sementara itu, suara duk-duk-duk sesekali masih terdengar. Aku terlihat seperti nggak takut, seperti pemberani, padahal nggak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Nggak berani kalau sampai benar-benar aku melihat mereka. Tapi berusaha sebisa mungkin agar ketakutan itu tidak menggoyahkan iman, nggak menghalangi aku untuk beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya, walau sudah ada tanda-tanda keseraman, aku akan tetap teguh melaksanakan sholat malam. Ketika jam dinding sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Oke Sobat Meng, sampai sini dulu ya. Jangan lupa nonton di part 2-nya.